yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga selamat merayakan Paskah. Damai Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. PA pada sore hari ini masih sekitar tentang tema Paskah. Tema kita pada saat ini adalah Injil bagi segala makhluk. Dengan bacaan dari Markus 16 ayat 9 sampai ayat 20. Oleh karena itu, mari kita memohon penyertaan Tuhan di dalam pendalaman Alkitab kita pada sore hari ini melalui doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memberkati kami. Terima kasih untuk karya Tuhan menyelamatkan manusia melalui peristiwa kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan. Berkati dalam pendalaman Alkitab kami pada sore hari ini, di mana kami akan membahas tentang bagaimana kami memberikan kepedulian dan perhatian terhadap lingkungan sekitar kami. Ya, Tuhan memberkati kami sehingga kami ada kepedulian tentang ekologi. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu persoalan serius yang dihadapi oleh umat manusia seluruh dunia saat ini adalah krisis ekologi. Krisis tersebut terjadi baik dalam bentuk lokal, nasional, demikian juga secara global. Ada sekian banyak kerusakan dan ketidakseimbangan alam yang perlu kita sikapi, termasuk juga oleh gereja. Bagaimanapun, panggilan untuk merawat bumi adalah panggilan bagi kita semua. Apa hubungan antara krisis ekologi dengan Paskah? Menariknya, berita Paskah tidak hanya berisi pesan untuk membangun kehidupan yang adil dalam hubungan dengan sesama manusia. Berita Paskah juga berisi pesan untuk merawat semesta alam. PA kali ini mengajak kita untuk merenungkan peristiwa Yesus ketika menampakkan diri kepada para muridnya, di mana dikatakan, beritakanlah Injil untuk semua makhluk. Frosa, segala makhluk, menunjukkan bahwa sasaran Injil bukan hanya manusia, melainkan semua makhluk ciptaan Allah. Dengan demikian, sebagai manusia Paskah, kita diajak untuk menghayati bahwa relasi kita dengan Allah, dengan sesama, dan dengan alam ada dalam relasi yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, kita akan memahami penjelasan dari bacaan kita, Injil Markus 16 ayat 9 sampai ayat 20. Perikop yang kita baca hari ini berkisahkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus.
Berita Paskah seringkali hanya dibatasi bagi manusia. Lebih sempit lagi bagi orang-orang yang beragama Kristen. Markus menunjukkan bahwa berita Paskah ternyata tidak hanya ditujukan bagi manusia, tetapi juga bagi alam semesta. Sebagaimana tertulis dalam ayat 15, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Kata makhluk diterjemahkan dari kata katis yang berarti ciptaan. Pasca di Injil Markus terdapat pesan yang bersifat ekologis, bahwa yang perlu menjadi perhatian dan sasaran kabar baik tidak hanya manusia atau dimensi antropologis, tetapi juga seluruh ciptaan, yaitu dimensi kosmis. Kebangkitan Kristus membawa perubahan pada cara pandang umat terhadap alam semesta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi manusia Paskah berarti menjadi manusia yang peduli atas keprihatinan segala makhluk. Kepekaan atas kerusakan lingkungan juga menjadi penting. Mandat Yesus untuk menyampaikan kabar gembira bagi segala makhluk pun adalah mandat bagi kita sekalian, baik itu pribadi, keluarga, maupun gereja. Untuk memenuhi mandat itu, kita pun perlu bekerja sama dengan berbagai pihak. Panggilan menjadi manusia Paskah adalah panggilan menjadi manusia yang memiliki kepekaan pada lingkungan hidup. Relasi yang harmonis dengan semesta merupakan perwujudan keselamatan yang juga menjadi inti berita Paskah. Allah pun mengasihi kita melalui alam semesta di sekitar kita. Tentu yang menjadi pertanyaan kita bersama, bagaimana kita dapat memulai untuk memberikan kepedulian kepada semesta. Mulailah dengan hal-hal yang kecil, yaitu berkaitan misalnya tentang sampah. Mulailah mengurangi penggunaan sampah plastik, misalnya sampah sedotan, yang sekarang ada sedotan yang ramah lingkungan. Demikian juga termasuk bagaimana kita dapat memulai memisahkan sampah, yaitu anorganik dan sampah organik. Syukur-syukur kita juga bersedia untuk membantu mengelola sampah menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomis. Ada beberapa tempat, yaitu di Jawa Timur ada 2 tempat yang terpanggil untuk mengelola sampah yang saat ini merupakan sampah yang boleh dikatakan menjijikkan dan begitu banyak, yaitu mengolah pempes.
Nah, tentu mengolah pampers adalah hal yang menjijikkan. Tetapi ada 2 orang di Jawa Timur yang mengolah pampers menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomi dan juga mengurangi limbah pampers yang begitu banyak. Yang pada akhirnya peristiwa itu menjadi peristiwa viral karena disorot oleh dunia. Ada orang yang mau mengelola pampers menjadi sebuah produk sehingga setidak-tidaknya itu adalah dapat mengurangi limbah pampers. Dan masih banyak cara yang bisa kita gunakan dalam mencintai lingkungan hidup. Nah, oleh karena itu, cara-cara yang bisa kita lakukan nanti menjadi diskusi kita bersama di dalam pendalaman Alkitab pada sore hari ini. Nah, ada satu pertanyaan yang bisa kita diskusikan, dan tentu pertanyaan ini nanti dapat berkembang karena memang masalah ekologis adalah masalah yang benar-benar harus menjadi perhatian kita bersama. Pertanyaan diskusi itu demikian: apa komitmen dan upaya yang akan kita kerjakan dalam rangka merawat alam semesta, baik pada tataran pribadi, keluarga, maupun gereja? Mari kita bersama-sama mendiskusikan, tetapi juga terus untuk belajar menerapkan sebagai wujud kita manusia Paskah yang juga harus memelihara alam ciptaan Tuhan. Selamat berdiskusi, Tuhan memberkati kita semua.